Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas sebuah makalah yang berjudul Konsep Pendidikan Allah Free Aire pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Noval Maliki MPD. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya Lamhatul Farhah, dan di samping saya ada Juaria. Dan di sebelah Bu Ade Juaria juga ada Munibah. Oke, langsung saja kita baca dulu biografi Allah Free Aire. Biografi Paulo Freire. Freire dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Recife, Brazil. Namun, dia mengalami langsung kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi besar pada tahun 1929. Suatu pengalaman yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum miskin dan ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang khas. Freire mulai belajar di Universitas Recife pada tahun 1943 sebagai seorang mahasiswa hukum, tetapi ia juga belajar ilmu filsafat dan juga ilmu psikologi bahasa. Meskipun ia lulus sebagai ahli hukum, ia tidak pernah benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut. Sebaliknya, dia bekerja sebagai seorang guru di sekolah-sekolah menengah mengajar bahasa Portugis. Pada tahun 1944, ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elza Maria Costa de Oliveira. Beliau seorang rekan gurunya. Mereka berdua bekerja sama selama hidupnya, sementara istrinya juga membesarkan kelima anak mereka. Pada tahun 1946, Freire diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Sosial di negara bagian Pernambuco yang ibu kotanya bernama Recife. Selama bekerja itu, terutama ketika bekerja di antara orang-orang miskin yang buta huruf, Freire mulai merangkul bentuk pengajaran yang non-ortodoks yang belakangan dianggap sebagai teologi pembebasan. Dalam kasus ini, Freire merupakan campuran Marxisme dengan agama Kristen. Perlu dicatat bahwa di Brazil pada saat itu melek huruf merupakan syarat untuk ikut memilih dalam pemilu. Dan pada tahun 1961, ia diangkat sebagai direktur dari Departemen Perluasan Budaya dari Universitas Recife, dan pada tahun 1962, ia mendapatkan kesempatan pertama untuk menerapkan secara luas teori-teorinya. Materi selanjutnya yaitu makna pembebasan dalam perspektif Paulo Freire. Kebebasan secara umum berarti ketiadaan paksaan. Ada kebebasan fisik, yaitu secara fisik bebas bergerak kemana saja. Kebebasan moral yaitu kebebasan dari paksaan moral, hukum, dan kewajiban, termasuk di dalamnya kebebasan berbicara. Kebebasan psikologi yaitu memilih berniat atau tidak, sehingga kebebasan ini sering disebut kebebasan untuk memilih. Manusia juga mempunyai kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Kalau disimpulkan, ada dua kebebasan yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan vertikal dan kebebasan horizontal. Kebebasan vertikal yang arahnya kepada Tuhan, sedangkan kebebasan horizontal yaitu arahnya sesama makhluk hidup. Sementara pendidikan adalah media kultural untuk membentuk manusia. Kaitannya antara pendidikan dan manusia sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Pandangan klasik tentang pendidikan pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat dijalankan pada tiga fungsi sekaligus. Yang pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam
masyarakat di masa depan. Yang kedua yaitu mentransfer atau memindahkan pengetahuan sesuai dengan peranan yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Dalam perkembangan berikutnya, ekstensifikasi pengertian pendidikan tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat atau pasar. Dari semula, pendidikan memainkan fungsi sebagai suplementer, melestarikan tata sosial dan tata nilai yang ada di masyarakat, dan sekarang momen kesadaran kritis kita terhadap berbagai problem sosial yang ada dalam masyarakat. Upaya menggerakkan kesadaran ini bisa menggeser dinamika dari pendidikan kritis menuju pendidikan yang revolusioner. Keduanya berasal dari rahim pemikiran Freire juga. Menurutnya, pendidikan revolusioner adalah sistem kesadaran untuk melawan sistem bourgeois. Karena tugas utama pendidikan selama ini adalah memproduksi ideologis bourgeois. Artinya, pendidikan telah menjadi kekuatan kaum bourgeois untuk menjadi saluran kepentingannya. Maka, revolusi yang nanti berkuasa akan membalikkan tugas pendidikan yang pada awalnya telah dikuasai oleh kaum bourgeois kini menjadi jalan untuk menciptakan ideologi baru, dengan terlebih dahulu membentuk masyarakat baru. Dan sebenarnya pengetahuan yang ingin didorong oleh Freire adalah pengetahuan melalui transformasi dan subversi terhadap pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang didepositokan dalam buku-buku teks, sehingga apa yang dihasilkan dari pola pendidikan dan pengetahuan ini akan terpisah dengan realitas kontekstual. Kebebasan tentu ada batasnya. Kebebasan memiliki batasan-batasan tersendiri, tergantung persoalan yang dihadapi oleh kaum yang tertindas tersebut. Karena jika kebebasan tidak diiringi dengan batasan-batasan tertentu, justru akan berbenturan dengan hak-hak orang lain, yang pada akhirnya akan menimbulkan anarkisme. Oleh sebab itu, kesadaran kritis menjadi titik tolak pemikiran pembebasan Freire. Tanpa kesadaran kritis rakyat bahwa mereka sedang ditindas oleh kekuasaan, tak mungkin pembebasan itu dapat dilakukan. Karena itu, konsep pendidikan Freire ditujukan untuk membuka kesadaran kritis rakyat itu melalui pemberantasan buta huruf dan pendampingan langsung di kalangan rakyat yang tertindas. Upaya membuka kesadaran kritis rakyat itu di mata kekuasaan rupanya lebih dipandang sebagai suatu gerakan politik ketimbang suatu gerakan yang mencerdaskan rakyat. Karena itu, pada tahun 1964, Freire diusir oleh pemerintahan untuk meninggalkan Brazil. Pendidikan pembebasan Freire adalah pendidikan yang membawa masyarakat dari kondisi masyarakat kerucut kepada masyarakat yang terbuka. C. Menggugat pendidikan gaya Bank. Freire mengurai secara gamblang problem pengetahuan yang dimulakan dari sistem pendidikan yang menindas dan kontra pembebasan. Dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, Freire menegaskan bahwa pola pendidikan yang selama ini terjadi bahwa hubungan antara guru dan murid dengan menggunakan model fata bercerita, seorang subjek yang bercerita atau guru dan objek-objek yang penuh dan mendengarkan atau murid-murid. Pendidikan yang bercerita mengarahkan murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa yang diceritakan kepadanya. Pendidikan menjadi kegiatan menabung. Ibaratnya para murid adalah celengannya dan para guru adalah penabungnya. Konsep pendidikan itu disebut oleh Freire, murid hanya beraktivitas seputar menerima pengetahuan, mencatat dan menghafal. Freire kembali menjelaskan bahwa dengan demikian pengetahuan seolah-olah adalah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa alias bodoh.
Disinilah terselip ideologi penindasan. Satu-satunya alat efektif dalam pendidikan kemanusiaan adalah hubungan timbul balik berbentuk dialog antara para pemimpin revolusioner atau guru dan kaum tertindas atau siswa. Hal ini tentunya dengan membongkar bangunan awal struktur pendidikan, di mana guru sebagai kelompok penindas menuju revolusioner, dialog yang terbangun. Ini kemudian disusul dengan mempraktikkan pendidikan koeksistensial, yaitu para guru dan para murid sama-sama bertindak terhadap kenyataan, sama-sama menjadi subjek-subjek bukan hanya dalam tugas menyikat kenyataan supaya mengetahuinya secara kritis, namun juga dalam tugas menciptakan kembali pengetahuan tadi. Ini amat berat emang, tapi yang jelas dengan mendialogkan antara pengetahuan dan realitas maka akan tercipta pengetahuan baru yang merefleksikan kembali cita-cita revolusioner. Kembali pada konsep pendidikan revolusioner, untuk menciptakan makna baru bagi pengetahuan yang membebaskan, kita bisa memakai pendekatan humanisme dialektisnya karena tentang perkembangan pribadi lewat interaksi dialektis antara individu dengan lingkungannya. Di sini pendidikan dinilai sebagai cara penyelesaian pertentangan-pertentangan mendasar antara kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri para pelajar dan juga pantulan pertentangan antara murid dengan guru. Untuk melenturkan pertentangan antara individu dan komunitas seperti telah sebagian dikemukakan di muka, maka perlu perantaraan antara mediasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga formal serta non-informal. Salah satunya adalah sekolah, walaupun di dalamnya juga memuat pertentangan antara murid dengan sekolah, tidak lagi antara guru dan murid. Intinya sekolah menjadi harapan untuk menciptakan murid yang berpengetahuan yang berorientasi kemanusiaan. D. Pendidikan Islam sebagai proses pembebasan berdasarkan cermin Freire sebagaimana diuraikan di atas. Pendidikan pembebasan yang digelindingkan oleh Freire telah diterapkan oleh Nabi Muhammad dalam strategi gerakan dakwah Islam menuju transformasi sosial. Gerakan dakwah pada masa Nabi dipraktikkan sebagai gerakan pembebasan dari eksploitasi, penindasan, dominasi, dan ketidakadilan dalam segala aspeknya. Islam sendiri adalah agama pembebasan karena Islam memberikan penghargaan terhadap manusia secara sejajar, mengutamakan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, mengajarkan berkata yang hak dan yang benar, dan mengasihi yang lemah dan tertindas. Dengan ilmu pengetahuan inilah umat Islam diharapkan mempunyai kesadaran terhadap realitas. Oleh karena itu, ilmu dalam Islam adalah sebagai kesadaran tentang realitas. Maka realitas yang paling utama ketika manusia itu lahir adalah alam semesta. Di dalam inilah manusia mulai mendengar, melihat, dan merasakan objek-objek yang dialaminya berupa suara, bentuk, dan perasaan. Alam ini merupakan satu titik kesadaran awal untuk mengenal realitas, terutama diri sendiri. Setelah manusia mengalami kedewasaan dan sempurna akalnya, maka ia mulai berpikir tentang metarealitas, yakni suatu kekuatan supranatural yang ikut bermain dan sibuk mengurus proses-proses penciptaan dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, atau dari mati menjadi hidup, kemudian dari hidup menjadi mati. Kesadaran inilah yang akan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan di alam semesta. Sebuah kesadaran yang akan menghantarkan manusia pada posisinya sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah atau wakil Tuhan di alam semesta ini.
Penutup. Jika Freire basis gerakan pembebasan adalah melakukan kesadaran kritis untuk membuka kesadaran kaum tertindas, maka Islam mendasarkan diri pada kesadaran untuk memahami realitas yang terjadi di sekitar manusia itu sendiri. Freire menginginkan adanya kesadaran akan bahaya budaya industri, sekalipun manusia telah berhasil meningkatkan standar hidupnya. Tetapi dalam waktu yang sama, budaya itu cenderung untuk menempatkan manusia pada posisi tercerabut dari akar kemanusiaannya. Oleh sebab itu, Freire mengusulkan sistem dan orientasi pendidikan yang membebaskan dari budaya yang serba verbal, mekanistik, dan dangkal. Budaya seperti ini menurut Freire tidak mungkin akan menghantarkan manusia pada kehidupan yang lebih otentik dan lebih manusia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.